Ngotot gak mau resign. Nasib si emak Siti akhirnya berujung tragis di tangan Jokowi. Ditulis oleh Ferry Fadli. Akhirnya setelah sekian lama menanti, yang ditunggu itu datang juga. Si komisioner KPAI yang telah bikin malu bangsa dan negara, Siti Hikmawati, baru-baru ini dipecat secara tidak hormat oleh Presiden Jokowi. Pemecatan itu dituangkan dalam Kepres nomor 43/P tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada 24 April 2020 lalu. Memberhentikan dengan tidak hormat Dr. Siti Hikmawati SST MPD sebagai anggota KPAI tahun 2017-2022. Demikian isi Kepres itu. Tidak pelak, mulai saat ini si Siti sudah resmi jadi pengangguran. Ia tidak akan ngantor lagi di KPAI dan tentunya tidak bisa membuat pernyataan ngawur yang mengatasnamakan KPAI lagi. Seperti ngomong perempuan bisa hamil jika di kolam renang bareng lelaki segala, padahal dia sendiri belum pernah mempraktekannya. Dan akibat dari omongannya itu, seantero Indonesia dipermalukan karena banyak banget media asing yang meliput pernyataan serampangan Siti tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi mencat Siti secara tidak hormat itu sudah tepat. Karena nggak ada gunanya juga ia digaji besar oleh negara, yakni sebesar 24 juta rupiah per bulannya. Tapi yang dilakukan hanya membuat malu bangsa dan negara. Mending gaji Siti tersebut diberikan kepada keluarga yang terdampak COVID-19. Jelas ada faedahnya. Sebenarnya si Siti ini sudah diberikan kesempatan oleh KPAI untuk mengundurkan diri, biar dia nggak terlalu malu gitu. Tapi yang ngotot tidak mau keluar dari KPAI mungkin sudah merasa comfort zone kali ya. Kerja nggak terlalu capek tapi dapat duit puluhan juta setiap bulannya. Bukannya melakukan introspeksi diri, si Siti malah sibuk menyerang Ketua KPAI Susanto, mengatakan pemecatan terhadap dirinya maladministrasi lah dan melampaui wewenang yang telah diberikan, menuding Susanto melakukan pemalsuan dokumen terkait pemecatan dirinya lah, hingga merasa dirinya diadili secara berlebihan oleh komisioner yang lain. Serta menuding Ketua KPAI tidak mampu mengelola konflik dan manajemen internal KPAI dengan baik. Pokoknya nggak berlebihan kalau strategi bertahan yang dipakai oleh si Siti tersebut mengadopsi gaya politik kadrun. Semuanya salah orang, hanya dia saja yang benar. Padahal di mata orang lain dialah yang akalnya pendek, yang sering banget bikin blunder. Selain itu, agar tidak terjadi dipecat, Siti pun coba mencari muka sama Presiden Jokowi. Ia meminta izin kepada Presiden untuk menuntaskan upaya perlindungan anak di tengah pandemi corona ini dan membenahi lembaga KPAI dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu, setelah semua permasalahan terhadap anak-anak yang terdampak COVID-19 selesai dan KPAI menjadi lembaga terbaik di Indonesia, barulah dia akan mengantarkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Jokowi. Sudah kayak Wiro Sableng saja si Siti ini, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Emang Presiden akan percaya gitu dengan pernyataan orang yang sudah ketahuan secara terang-terangan menyebarkan hoax hamil di kolam renang? Tidak, Ferguson. Yang ada justru Presiden akan semakin muak dengannya karena sudah jelas-jelas berbuat salah dan membuat malu seantero negeri, tapi tetap saja ngeyel ingin berkuasa menjadi komisioner KPAI. Lagian pula banyak kok perempuan-perempuan di negeri ini yang lebih layak duduk di kursi komisioner KPAI dibandingkan si Siti tersebut. Seperti Suraya Komaruzaman yang telah terbukti memperjuangkan hak perempuan korban konflik bersenjata di Aceh. Buntut dari perjuangannya yang tidak mengenal lelah itu, Suraya akhirnya meraih penghargaan Yap Time Award pada 2001 silam, yang merupakan penghargaan bergengsi bagi mereka yang dianggap berjasa menegakkan hak asasi di Indonesia. Selain itu, Suraya juga pernah mendapatkan penghargaan Peace dari PBB loh, atas perjuangannya membela hak-hak perempuan. Sedangkan si Siti prestasinya apa? Semenjak dulu sampai sekarang kita tidak pernah tahu toh. Dulu sih pernah jadi caleg PAN tapi gagal. Kemudian gebrakannya dalam rangka mencegah anak-anak Indonesia bebas dari narkoba sesuai bidangnya di KPAI tersebut kita juga tidak tahu.
Dia malah sibuk mengomentari yang bukan kapasitasnya, yakni masalah kehamilan di kolam renang. Lagian pula si Siti ini merupakan ahli gizi loh, yang pendidikannya pun tidak linier. Untuk S2-nya ia selesaikan di jurusan PAUD. Artinya ia tidak memiliki rekam jejak sama sekali dalam mempelajari sistem reproduksi. Wajar bila kemudian ketika dimintai statement soal kehamilan, jawabannya ngawur, ngidul, ngelantur gitu. Pertanyaannya, kemana si Siti ini akan berlabuh setelah dipecat? Mau ikut program prakerja? Nggak mungkin kayaknya, karena gengsi tinggi. Jadi menurut hemat penulis sih, mending buat organisasi baru saja, namanya Forum Mantan Pejabat Negara Pecatan atau PMPNP. Karena banyak tuh yang berpotensi untuk direkrut, seperti Said Didu, Rizal Ramli, Refli Harun, dan lain-lain. Setelah itu jadilah si basah barisan sakit hati yang setiap hari kerjanya tukang nyinyirin pemerintah. Ditulis oleh Ferry Badli, dilansir dari siwet.com.